Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur hari ini Engkau terus membawa kami dalam sukacita yang besar dan membawa kami dalam satu hati yang sungguh-sungguh semakin belajar dan semakin mengenal firman-Mu dan semakin diperkuat, diperteguh, dan kami tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran hal-hal yang di luar daripada firman-Mu, karena kami tahu bahwa kegelapan terus berusaha untuk menghancurkan serta meruntuhkan seluruh apa yang dibangun dalam kerajaan Kristus. Tetapi mereka tidak akan berhasil karena sudah dikalahkan oleh kekuatan Injil. Kekuatan Injil lah yang akan kami pelajari, kami miliki, dan yang menjamin kami. Dan bentuklah hati kami, seluruh hidup kami, dan khususnya seluruh arah hidup kami ini. Baik secara pribadi, keluarga, maupun bergereja secara menyeluruh segala bangsa yang di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti betul-betul pekerjaan pengudusan adalah pekerjaan dari Roh yang sangat indah, luar biasa, dan menakjubkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang pengudusan itu apakah monergisme atau sinergisme ya. Jadi dalam arti bahwa banyak orang yang keliru mengerti, ada dua ekstrim ya. Satu, bahwa pengudusan itu juga nggak ada kaitannya dengan tanggung jawab manusia, nggak ada kaitannya dengan kita mau atau tidak, semua dari Tuhan. Nah, itu orang-orang yang disebut sebagai hyper atau hyper Calvinis ya, atau hyper grace atau hyper Calvinis, atau hyper ya anugerah gitulah, terlalu ini ya, terlalu mengandalkan anugerah dan melupakan tentang tanggung jawab kita. Dan kita tahu bahwa kasih Allah, kalau kita lihat kasih Allah, bahwa kasih itu selalu berkaitan dengan pembuktian. Jadi apa yang harus kita, kalau kita sudah menerima kasih, berarti kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita menerima pengampunan, kita juga outcome-nya itu harus ada, hasilnya adalah saya mengampuni orang. Dan itu nggak bisa nggak ada. Dan itu bukan dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat bahwa saya ikut di dalam kesertaan ya, atau penyertaan di dalam seluruh hidup saya dibentuk oleh Tuhan. Ya, keselamatan memang Tuhan, kita akui ya, monergisme itu karya Tuhan semuanya. Kemarin saya berikan bagaimana Yesus sendiri berkata bahwa semua itu dikerjakan oleh Dia, oleh Bapa, dan semua pribadi dari Allah Tritunggal, dan termasuk yang mengerjakan apa yang Yesus inginkan, melahirbarukan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan bukan hanya kita ya, Yesus pun lahir ke dunia itu karunia Roh Kudus juga. Ya, di bawah naungan Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan Roh Kudus akan eh, me, apa, ini ya, kalau diomong itu Roh Kudus akan berada, dan di dalam kandungan itu dia yang berkarya gitu. Itu jelas sekali. Nah, sekarang kita belajar arti dari monergisme itu dengan sinergisme itu harus kita hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena ini bukan sesuatu yang disamakan. Jadi pengudusan dengan keselamatan itu agak beda. Bedanya apa? Nah, setelah bedanya itu adalah ada beberapa hal yang saya pelajari yang juga di dalam Alkitab menjelaskan. Ada poin-poin penting yang harus kita meletakkan itu bahwa itu adalah karya Allah semata. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bersifat penting yang tidak mungkin dilakukan manusia. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi pengudusan itu dari satu sisi kita bisa melihat adalah anugerah Allah. Di sisi yang lain adalah ada sesuatu yang Tuhan berikan pada manusia, dan Tuhan berikan kekuatan pada manusia supaya manusia menghasilkan. Nah, itu disebut sebagai sinergisme. Ya, jadi Allah mengerjakan dalam diri kita, dan kemudian kita menghasilkan pekerjaan-pekerjaan dari karya Allah. Nah, itu sinergisme. Ya, sinergisme dengan monergisme. Nah, kalau monergisme itu tidak ada kaitan dengan kita sama sekali. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama, monergisme itu adalah berkaitan dengan hidup dan mati. Nah, itu monergisme. Saya harus lahir baru, dari mati rohani hidup menjadi hidup baru.
dan hidup di dalam kebenaran. Itu monergisme. Karena tidak ada kaitan dengan usaha kita, nggak ada kaitan dengan diri kita, karena diri kita mati, diri kita sudah lumpuh, sudah bangkrut, sudah nggak bisa melihat kemuliaan Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan seluruh hidup kita cenderung adalah di dalam perbuatan yang melawan Tuhan. Baik siapapun yang lahir, itu lahir di dalam dosa. Jadi siapapun yang lahir bukan seperti agama-agama ataupun tulisan dari John Locke itu kan. Jadi bayi yang lahir, orang yang lahir ke dunia ini itu seperti kain yang putih bersih. Jadi tinggal siapa yang ngotori, dia sendiri ngotori, lingkungan yang ngotori, atau setan yang ngotori. Jadi itu setiap bayi itu bersih dan kalau kita ngomong kudus gitu. Nah, Alkitab mengatakan tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena kita jatuh di dalam dosa bersama dengan Adam, dan itu dosa perwakilan federal, dosa federal gitu ya, dosa yang terwakili, yang diwakili oleh Adam, dan kita semua jatuh dalam dosa. Keturunan jatuh dalam dosa, jadi setiap kelahiran tidak bisa melihat keselamatan, tidak bisa menanggapi keselamatan, dan tidak bisa berbuat benar yang sempurna itu. Tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, tidak bisa berkenan pada Tuhan, Roma pasal 3 ayat 10-12, dan seterusnya. Dan yang lebih kuat lagi dikatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan manusia tanpa lahir baru itu seperti bangkai mayat yang kelihatannya depannya baik, tapi hatinya itu busuk. Jadi kalau kita mau jujur, bahwa setiap orang-orang tanpa Kristus, tanpa Allah, itu melakukan ibadah itu kebusukan bagi Tuhan. Dan itu mengerikan sekali. Dan termasuk dalam kita kekristenan, kalau kita belum lahir baru, terus kita seolah-olah jadi orang Kristen. Saya seorang pelayan Tuhan, terus saya juga bisa berkhotbah, saya bisa menyanyi, saya bisa menjadi memimpin WL, saya bisa membawakan firman Tuhan, saya bisa mengerjakan banyak gitu ya. Padahal saya belum mengalami lahir baru. Semua yang kita lakukan pada hari Minggu itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu itu berpura-pura gitu ya. Tapi Tuhan tahu kamu bukan anakku. Kenapa kamu ngaku anakku? Berdoa atas nama Bapa, atas nama Tuhan Yesus gitu kan. Saudara, padahal dia nggak percaya gitu. Dia tidak hidup di dalam imannya, tidak menerima Kristus yang sungguh-sungguh. Saudara, di situ kita lihat bahwa kematian dan kehidupan rohani itu adalah pekerjaan monergisme, mono ergo dari Allah. Jadi pekerjaan tunggal Allah. Hidup dan mati diciptakan oleh Allah, dan ada karena juga keberadaan Allah itu yang mengadakan segala kehidupan. Jadi hidup daripada hidup adalah hidup yang tidak pernah mati. Allah adalah Allah dalam dirinya, dan Allah adalah ada di dalam dirinya, dan tidak pernah Allah tidak ada. Walaupun orang mengatakan ateis, orang mengatakan aku nggak percaya Tuhan, Allah tetap ada sebagaimana dia ada. Jadi dia tidak pernah tidak ada, dan dia tidak pernah menjadikan dirinya menjadi tidak ada. Jadi Allah menjadikan dirinya, aku sekarang tidak ada. Gitu. Sebenarnya itu nggak bisa, karena dia melawan keberadaan dirinya. Jadi Allah ada, selama-lamanya ada, mutlak ada, dan tidak pernah tidak ada, dan itulah Allah. Nah, kalau kita tidak ada menjadi ada. Nah, yang ada bergantung pada yang menciptakan kita. Hidup kita bergantung pada hidup yang tidak bergantung pada hidup siapapun. Nah, itu kita semua ciptaan, hidup kita bergantung pada yang memberi hidup segala hidup itu, yaitu Allah sendiri, dan di dalam Kristus kita menerima janji Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah kelahiran baru, kelahiran kembali manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Itu yang pertama ya. Jadi itu monergisme. Dan di dalam kelahiran manusia baru itu, Allah memberikan kita hati yang baru, perasaan yang baru, pikiran yang baru. Nah, hati yang baru, perasaan baru, pikiran baru, kehendak yang baru, maka itu akan menggerakkan, menghasilkan tindakan-tindakan pengertian yang kita olah, kita mengerti, kita setujui, kemudian kita melakukan A, B, C, D, dan setelah itu semua kelakuan-kelakuan yang merupakan hasil dari kelahiran baru, melalui hati yang baru, menggerakkan kita. Nah, setelah itu artinya Allah menggerakkan kita, kemudian kita mengerjakannya. Nah, itu arti kata sinergisme. Bukan pada kematian kehidupan kita, tetapi menghasilkan yang seharusnya ada dalam diri kita. Nah, itu sinergisme. Nah, sinergisme ini
berbeda dengan iman Kristen, dengan filsafat, dengan pendapat agama adalah bahwa bagian saya, kalau saya nggak mau bekerja sama dengan Allah, maka Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku pilih kamu, aku nggak mau, Tuhan gagal. Nah, sinergisme kita bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita harus dihidupkan dulu, baru kita bisa punya hati baru, bisa menjawab, dan bisa, tanda petik, punya ikut serta penyertaan dan diminta Allah untuk bersama. Nah, sinergisme dari kata sin itu bersama dengan. Jadi saya dengan Allah, bukan Allah dengan saya. Banyak orang keliru ini ya. Jadi saya berjalan dengan Allah. Jadi Allah yang memimpin saya, Allah yang mengendalikan saya, Allah yang memelihara saya, menganugerahkan saya. Jadi bukan saya bersama dengan Allah. Jadi Allah kemudian bersama dengan saya. Nah, kalau Allah bersama dengan saya, berarti Allah itu tunduk pada saya. Itu sinergisme agama. Nah, kita tidak terima sinergisme kebersamaan yang seperti agama, seperti filsafat, seperti itu. Masing-masing punya kekuatan, kekuasaan, kehendak sendiri, dan itu menentukan sendiri. Jadi kalau ini Allah 100%, kita 100%, kehendak kita secara utuh, ini secara bebas, kita bebas gitu. Nah, kehendak Allah dan kehendak kita, itu waktu ditabrakkan, kalau serasi bagus ya, serasi kan nggak ada masalah. Begitu ditabrakkan, terus kita nggak mau. Kita nggak mau. Dan Allah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ya kan sudah sasarkan pada kamu. Kamu nggak mau. Nah, agama dari beberapa pendapat Roma Katolik ya saudara. Jadi orang-orang Katolik itu punya pengertian yang seperti itu. Jadi saya kalau nggak menjagainya, ya saya gagal, saya lepas. Keselamatan saya lepas. Nah, kekristenan juga sama. Dari Pentakosta, dari kekristenan karismatik itu berpendapat bahwa keselamatan itu bisa hilang. Padahal itu adalah sebenarnya tempatnya di pengudusan. Ya, bukan di keselamatan. Keselamatan nggak bisa hilang karena itu pekerjaan Allah. Dan kita nggak bisa kerjakan apa-apa. Dan itu mutlak pekerjaan Allah. Nah, setelah di sini kita melihat bahwa ada tabrakan antara Allah memilih dengan saya memilih. Allah memanggil dengan saya mendengarkan panggilannya. Kalau saya nggak mau, Allah nggak bisa apa-apa. Tapi sebaliknya, saya mau, Allah nggak mau, ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi harus ada kehendak yang menentukan sinergis. Allah mau, saya mau, nah baru sinergis, baru berjalan. Seperti itu. Nah, ini sinergisme agama, tapi di dalam Alkitab, sinergisme yang ada di dalam pengudusan kita adalah bukan seperti itu. Kenapa? Karena sinergisme kita lahir dari monergisme. Jadi monergisme inilah penyebab, penggerak dari lahirnya pengudusan, lahirnya pengampunan, lahirnya kesetiaan, lahirnya pemeliharaan Tuhan dengan sikap kita, konsistensi kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, ketahanan kita. Itu dari mana? Disebabkan oleh karena karya Allah memberikan kita hidup baru, memberikan pikiran baru, memberikan kekuatan-kekuatan yang bukan dari diri kita, tetapi yang ditanamkan dan kita terima dengan iman, dan itu yang menggerakkan kita dan akhirnya kita dikuduskan dan kita melawan dari semua apa yang ada di dalam seluruh karya Allah itu. Nah, saudara, kita di sini belajar bahwa sinergisme itu di dalam agama murni bergantung pada kedua kubu. Nah, kita tidak, Alkitab tidak pernah katakan demikian. Kenapa tidak? Karena kita keselamatan kita dan paketnya semuanya itu berasal dari Allah. Jadi orang Kristen mengatakan, loh berarti kan itu bukan sinergisme murni. Iya, kalau menurut kamu, menurut filsafat gitu kan, namanya sinergisme, kalau kebebasan manusia, kebebasan Allah, ya dua-duanya bebas, 100% bebas. Di situ, ya. Jadi kita tidak terima sinergisme seperti itu. Baik tulisan-tulisan Bapak Gereja. Kenapa? Karena di Alkitab ada buktinya banyak. Bahwa saya bisa melakukan, saya bisa berbuat baik, saya bisa banyak hal yang saya lakukan. Itu bukan berasal dari kekuatan kita. Itu berasal daripada hidup anugerah Tuhan. Ya. Oke, kita baca ayat-ayat itu ya. Kita baca. Jadi yang pertama kita baca adalah 2 Petrus pasal 1. Ya, 2 Petrus pasal 1. Perhatikan ya. 2 Petrus pasal 1
ayat yang kelima. Saya bacakan dari ayat yang ketiga. Demikian ya. Panggilan dan pilihan Allah. Nah, perhatikan, saudara. Pilihan Allah itu masuk dalam monergisme. Nah, panggilan itu monergisme yang meminta kerjasama dan kita dibuat oleh Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk kemudian menerima panggilan. Nah, panggilan itu juga merupakan sesuatu yang kita terima pasif. Ya. Jadi bukan kita memanggil Tuhan ya, tapi Tuhan memanggil kita dan Tuhan memampukan kita menerima panggilan. Nah, seperti itu iman Kristen. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Nah, hidup saleh itu apa? Saudara, termasuk dalamnya pengampunan, pengudusan, dan segala suatu perbuatan baik dan semuanya. Segala sesuatu dikatakan yang berguna untuk hidup rohanimu, hidup salehmu. Oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus. Dan sumbernya adalah Yesus Kristus. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan sekali lagi. Ya, 2 kali kan, tadi kan ayat 3, sekarang ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, sekarang kita punya kodrat ilahi, bukan kodrat manusiawi, daging itu. Tapi kita sudah memiliki roh Kristus, dan kita memiliki hidup Kristus, dan hidup kita di dalam Kristus. Saudara, itu kodrat ilahi, sifat-sifat tabiat-tabiat ilahi, surgawi gitu kan. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini, manusia ini. Ya, ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini jelas ya. Jadi kita dituntut oleh Tuhan ini. Di dalam anugerah begitu besar, kita dicurahkan begitu luar biasa. Kita dianugerahkan janji-janji yang berharga. Kita diberikan kekuatan segala sesuatu yang berasal dari kuasa yang mulia dari Allah. Nah, saudara, di situ kita diminta, Rasul Paulus mengatakan, Allah itu memberikan kita segala-galanya, dan kemudian, tanda petik itu ya, meminta kita yang sudah Tuhan janjikan semua itu. Ini juga cerita di dalam talenta sama. Talenta 1, talenta 2, talenta 3, 4, 5, 10. Dan kemudian dikembangkan. Setelah itu adalah kita harus mengembangkan talenta. Kalau itu nggak mau sama sekali, kita dibinasakan Tuhan. Kenapa kamu kok menyembunyikan talentamu yang cuma 1 saya berikan? Kalau kamu nggak mau, ya kamu minta orang lain. Kamu kasih orang lain supaya orang lain mengembangkan talentamu. Artinya membantu kamu, supaya kamu bisa dikembangkan talentamu. Nah, kamu nggak mau, kamu malas. Dan Tuhan katakan, kamu hamba yang jahat, binasalah kamu. Nah, ini, Saudara. Jadi dari contoh ini kita jelas bahwa kita diminta untuk bersungguh-sungguh berusaha, itu kerja keras. Dan itu konsisten. Dan terus itu kita harus lawan. Karena apa, Saudara? Saudara, duniawi daging kita, manusia tabiat kita, yang bukan ilahi tapi tabiat yang secara daging itu ya, secara flesh. Saudara, itu berjuang habis-habisan di dalam daging kita, itu melawan kita, enggak pernah itu kendor. Dan bagaimana saya bisa melawan itu? Ya kamu juga jangan kendor. Kamu harus terus melawan itu dan tidak boleh berhenti. Begitu kamu lupa, begitu kamu lengah, begitu kamu santai, wah, saudara, itu hantam kita habis. Kerohanian yang paling bahaya itu bukan karena kita rajin, bukan, saudara. Tapi adanya kemalasan. Begitu kita, aduh, udahlah, nggak mau. Nah, saudara, itu cikal bakal kita jatuh itu di sana. Kerohanian kita itu ambruk itu bukan karena sesuatu yang membuat kita kemudian ada pencobaan, ada sesuatu yang membuat kita kemudian jatuh terpuruk, bukan, saudara. Tetapi kemapanan hidup dan segala sesuatu yang dijamin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, membuat kita malas, enggan istilahnya. Aduh, udahlah, nanti aja. Saya masih mikir, ini ada kerjaan saya, oh ini ada kepentingan ini, oh ini saya nganter anak saya, oh saya begini. Saudara, begitu kamu membuka peluang itu, maka saudara tidak memiliki karakter kodrat ilahi. Saudara akan hancur-hancuran. Saudara akan dibentuk, jatuh bangun dengan luar biasa oleh Tuhan.
Dan Roh Tuhan menangis, menderita bagi kita. Syukur-syukur kalau kita kemudian dibangkitkan Tuhan karena kita memiliki iman. Tapi kalau tidak, ya berarti kamu bukan orang percaya. Kamu bukan milik Tuhan. Kamu memilih Tuhan, tapi Tuhan tidak memilih kamu. Ya, itu orang-orang yang merasa dirinya Kristen, merasa dirinya itu rohani, merasa dirinya luar biasa. Dia merasa bahwa iman saya adalah iman percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memanggil dia, tidak pernah mengasihi dia, tidak pernah. Kenapa? Karena jalan hidupnya, kodrat ilahinya nggak ada. Jadi ketekunan dia di dalam doa, ketekunan dia di dalam ikut gereja, terus dia partisipasinya dan bagaimana dia mengembangkan dengan kesungguhan seperti Petrus katakan, kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan-kebaikan yang diterima orang yang berkaitan dengan sosial. Dan kepada kebajikan kamu diberikan pengetahuan. Kamu semakin mengerti, kamu semakin sadar siapakah Tuhan, siapakah diri kita manusia perlu dibantu. Dan semakin kita mengerti pengetahuan, kita semakin bisa menguasai diri. Penguasaan diri. Dan kalau kita sudah bisa menguasai diri, itu artinya saya bisa terus menetap pada iman saya. Tekun. Penguasaan diri melahirkan ketekunan. Dan dalam ketekunan, saudara, kita membentuk satu kesalehan yang besar. Kerohanian kita dibentuk. Nah, terakhir kesalehan kita itu menghasilkan apa? Menghasilkan kasih yang ada di dalam diri kita, yang dilahirkan dari diri kita. Akhirnya kasih itu lahir dalam seluruh tindakan. Allah adalah kasih, saya adalah bersama dengan Allah, maka saya adalah hidup saya adalah milik Allah dan dia adalah kasih. Jadi kasih Allah lah yang menjadi bagian terpenting yang memotivasi semua hidup saya. Allah adalah kasih. Jadi bukan Allah kemudian berhati penuh belas kasihan, penuh kasih. Bukan, saudara. Allah adalah kasih. Dan itu jadi diri kita. Allah adalah kasih, karena saya milik Allah, maka saya harus punya kasih. Dan bagaimana kasih itu? Saudara, kasih itu adalah bentuk dari tertinggi, dari kesalehan, dari ibadah, dari persembahan, dari penyembahan. Itu apa? Kasih. Kesalehan kita tertinggi adalah kasih. Apa bukti kasih kepada Allah? Kamu mengasihi sesamamu. Saudara, berputar lagi di situ. Bagaimana mengasihi Allah bisa dilihat oleh orang dan merupakan satu tanda orang Kristen mengasihi Allah adalah engkau mengasihi sesamamu. Bagaimana saya mengasihi sama saya? Dan terutama adalah, saudara perhatikan, siapa yang harus kita kasih? Ya orang-orang yang di dalam iman bersama dengan kita. Dan sampai kemanakah kasih kita yang paling jauh itu kemana? Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang memusuhi kita. Mengasihi orang yang betul-betul akan menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu orang yang akan kita kasih. Jadi bentuk kasih yang terdekat dengan kita adalah kita mengasihi diri kita, kita mengasihi orang-orang seiman, keluarga kita yang punya iman sama. Dan kasih itu punya kekuatan menjangkau sampai orang-orang membenci kita, yang tidak mencintai kita. Itu pun dikasihi. Kasihlah musuhmu, berkatilah dia, doakanlah dia. Nah, saudara, sinergisme ini, itu kekuatan pembuktian bahwa saya memiliki hidup Allah. Saya memiliki Kristus, saya memiliki kasih. Buktinya apa? Nah, saya bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh saya, orang menjadi orang yang membenci saya, orang mengkhianati saya, orang yang terus memfitnah saya, orang melukai hati saya. Saudara, saya bisa mengasihi dia. Kenapa? Karena saya penuh dengan kasih. Artinya, saudara, bahwa sinergisme itu adalah kasih yang berasal dari Allah, dan waktu kita keluarkan, dan kasih itu kemudian berkembang dan kemudian dipakai oleh Allah untuk menghakimi orang. Dia menerima kasih, dia ikut di dalam diri kita. Betul kan? Kalau dia menerima kasih, waduh, saya ini udah membenci dia, dia masih mendoakan saya. Wah, kok saya ini sadar gitu. Dan Roh Kudus menyadarkan, dan dia kemudian, kenapa sih orang bisa mengasihi? Dia mendengar, oh kasih Kristus yang mati kau terus, dia kemudian percaya. Nah, saudara, di situ kita melihat kasih itulah yang melahirkan kekuatan keselamatan yang merupakan benih-benih melalui diri kita. Kita diminta untuk menjala manusia. Dengan kasih itu kita menangkap manusia bertemu dengan Kristus.
Nah, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi sinergisme di sini adalah, saudara, semua apa yang kita lakukan, yang kita tindaki, kita berusaha, dikatakan dalam pasal 5 itu kan, sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman itu kebajikan. Jadi iman menunjukkan melahirkan kebajikan. Kebajikan melahirkan di situ pengetahuan. Pengetahuan melahirkan penguasaan diri. Penguasaan diri melahirkan ketekunan, ketekunan kesalehan, dan terakhir adalah kasih. Dan itu yang menutup seluruh hidup kita adalah kasih Allah itu. Ini sinergisme. Jadi sinergisme itu apa? Jadi kalau agama-agama melihat, dan juga filsafat gitu kan, bahwa sinergisme itu betul-betul dua bekerja. Jadi ini punya kuasa, ini punya kuasa, dan itu harus serasi baru jalan. Kalau nggak serasi nggak bisa jalan. Nah, di iman Kristen bukan seperti itu. Jadi di iman Kristen adalah kamu bisa membalas kasih Allah, menerima panggilan, menerima pilihan Allah adalah yang pertama, yang awal adalah Allah monergisme dulu. Mono ergo. Jadi mono itu dia sendiri dan tidak yang lain. Mono adalah satu, tunggal. Dan ergo itu yang mengerjakan, yang membuat kita. Nah, di situ barulah kita bisa mengasihi Allah. Kenapa? Karena saya lebih dulu dikasih oleh Allah. Saya dipanggil oleh Allah, baru saya bisa memanggil orang untuk datang kepada Allah. Saya bisa menerima panggilan itu. Saya memilih Allah. Kenapa? Karena Allah memilih saya lebih dulu. Saya mengasihi kamu karena Allah mengasihi saya lebih dulu. Dan itu monergismenya adalah wujud awal penyebabnya semua monergisme. Tetapi hasil dari keluar apa yang harus kita hasilkan, nah itu sinergisme. Jadi sinergisme kita itu berasal dari mana? Berasal dari seluruh anugerah Tuhan dan berasal dari monergisme, ergisme. Jadi ergo dari kata di situ. Nah, setelah di sini kita berbeda dari seluruh kepercayaan yang ada dari seluruh agama karena mereka tidak mengenal karya anugerah ini. Dan disinilah kita berpisah dengan agama. Nah, banyak orang Kristen yang tetap berpikir bahwa keselamatannya bisa hilang karena semua itu karena pengaruh filsafat, pengaruh seluruh kepercayaan agama, dan pengaruh istilah kita itu adalah hikmat yang ada, tradisi, dan suara-suara yang ada, moralitas. Saudara, itu membuat kita akhirnya menerima bahwa kita yang menentukan keselamatan kita. Contohnya begini, ya saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah mengenal dia, saya sudah dibaptis dan jalan. Tetapi saya jatuh dalam dosa, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ya berarti saya nggak bisa dong, nggak bisa diterima. Kenapa? Ya karena saya tidak menghasilkan seperti yang diminta oleh Tuhan. Nah, setelah kalau orang sudah mengatakan demikian, berarti dia lupa bahwa yang mengerjakan adalah dirinya sendiri, karena dia gagal, dia kerjakan. Allah menjamin bahwa saya tidak akan membuang kamu, saya tidak akan menelantarkan kamu, saya tidak akan membinasakan kamu, saya tidak akan, ya kalau di dalam bahasa Tuhan Yesus adalah, saya tidak akan meninggalkan kamu, membuang kamu, dan kemudian membinasakan kamu. Tidak. Jadi kalau saya jatuh seperti itu, kita diberi kesadaran oleh Tuhan bahwa kamu adalah orang-orang yang tidak layak, tidak mampu, dan memang tidak bisa. Nah, waktu kita sadar kekuatan kita tidak bisa melawan dosa dan kita betul-betul berserah pada Tuhan, baru roh itu bekerja. Baru ada kuasanya. Kenapa? Karena roh itu menggerakkan kita untuk sadar dulu, menyerah dulu, dan taat pada Tuhan dulu. Baru dia mengerjakan apa yang ada dalam diri kita. Baru dia memberikan ide, baru dia memberikan satu pencerahan, dan kemudian, oh ya ini harusnya begini, oh saya lakukan. Dan baru kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Berjalan bersama dengan Kristus. Walk in Christ. Ya. Jadi berjalan dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, suruh bersama dengan Roh Kudus dan Bapa yang mengantar kita, baru kita bisa mengerti ini. Oke ya. Sekarang kita lihat ini. Nah, kita lihat. Nah, saudara, yang kedua sekarang. Dari kematian dan kehidupan. Nah, saudara, sinergisme itu tidak sama sekali berkaitan dengan kehidupan dan kematian rohani. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kekuatan Allah yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu supranatural, anugerah dan rahmat, kasih karunia Allah. Itu hanya yang bisa memberikan Allah. Iblis nggak bisa. Jadi jangan pernah mengatakan, oh iblis memberikan anugerah kepada orang-orang. Nggak ada. Saudara. Iblis tidak punya anugerah. Iblis mengiming-iming.
dunia dan isinya semua ini tak kasih kamu. Kenikmatan seksual, kenikmatan harta benda, kenikmatan ternama, kenikmatan dipuja-puja, tak kasih semua pada kamu, tak berikan semuanya. Asal kamu ikut saya. Nah, itu bisa iblis berikan. Tapi anugerah, saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena anugerah adalah karya yang sempurna. Anugerah selalu sempurna. Dan yang hanya bisa lakukan adalah Allah sendiri. Bukan manusia, bukan setan, bukan iblis, bukan malaikat. Nah, saudara, jadi di sini kita melihat ada dua. Jadi hidup dan mati, yang kedua adalah anugerah. Nah, kalau anugerah artinya bahwa monergisme. Nah, kita tanya sekarang, pengudusan itu anugerah atau bukan? Pengudusan hidup. Anugerah, berarti monergisme. Loh Pak, kan saya melakukannya, kan Tuhan meminta bersungguh-sungguhlah kamu. Dari mana sinergisme? Dari mana saya bisa? Itu lahir dari sinergisme. Jadi katakan monosinergisme. Nah, saya pakai bahasa itu. Jadi monosinergisme. Loh, mono kok sin, Pak? Ya itu kenyataannya menjadi satu. Jadi kalau dipisahkan nggak bisa. Nanti kita jatuh dalam dosa kebebasan manusia, kedaulatan Allah. Oh, Allah berdaulat, nggak peduli manusia bebas atau enggak. Saudara, kita akan hancur di situ. Kalau mengenal akan pengudusan, kita menabrak dua istilah ini, sinergisme dan monergisme itu akhirnya bisa berperang dan membuat kita pecah. Kenapa pecah? Loh kan sinergisme kan saya punya hak. Saya punya kayak bukan hanya hak ya, tapi saya penentu hidup saya, bukan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah seperti itu kita masuk dalam betul-betul kebebasan murni manusia tanpa adanya Tuhan. Itu ateisme. Saudara. Orang mengatakan bahwa saya ingin bebas, saya nggak mau ditentukan siapapun, termasuk Tuhan. Nah, liberalisme, kehendak bebas, free will, itu ujungnya adalah kita menjadi orang ateis. Nah, sinergisme kita enggak. Ya, sinergisme kita enggak. Yang dalam pengudusan, kalau monergisme kan udah jelas. Dalam kematian, hidup manusia, mati manusia, lahir baru, itu Tuhan. Dan anugerah Tuhan supranatural itu Tuhan. Tetapi waktu kita bersama-sama dan dibentuk oleh Tuhan dalam proses atau progresifnya masuk dalam kebaikan yang terus Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin. Saudara, di sini kita lihat, berarti kita kerjasama dengan Tuhan, sinergisme kita bukan penyebab, tetapi hasil akibat. Bisa ngerti ya? Jadi bukan penyebab monergismenya, tapi sinergisme kita adalah dari monergisme. Jadi monosinergisme itu dalam pengudusan. Tapi kalau keselamatan, monergisme, tidak ada sinergisme. Tapi di dalam pengudusan, monosinergisme. Jadi kita harus menyatukan. Itu kenapa? Untuk menghindari sinergisme murni, yaitu yang manusia punya hak mutlak, manusia punya hak mutlak, Tuhan punya hak mutlak. Dan waktu bertabrakan, nggak ngerti. Akhirnya Allah yang kalah. Kalau saya nggak mau apa Tuhan? Kalau saya jatuh dalam dosa dan terus-terusan seperti Salomo, jatuh dalam dosa macam-macam, semuanya dosa, dan ujungnya sia-sia. Dan dia akhirnya dibuang Tuhan. Kenapa? Ya karena sinergisme. Saya menentukan. Alkitab nggak pernah mengatakan demikian. Bangsa saya sampai hancur lebur, memberontak pada Tuhan, hatinya tegar tengkuk. Tuhan tetap setia, dan itu monergisme dia. Dan dia janjikan itu pada orang-orang datang kembali pada dia. Dan mereka berdoa, Tuhan aku minta hatiku diubahkan Tuhan. Memang kami bangsa yang biadab Tuhan, bangsa yang menjijikkan Engkau. Kami bertobat Tuhan. Nah saudara, waktu mereka datang pada Tuhan dan Tuhan memberikan hati yang baru, baru mereka bisa menerima itu. Ya, jadi bisa ngerti ini ya. Jadi ya saudara, coba kita lihat ini ya. Sinergisme itu harus dimulai dari hati yang baru. Kalau tidak ada, saudara, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ya, kalau agama-agama kan, ya saya yang jamin diri saya sendiri kan. Kalau saya beragama, saya kemudian beribadah taat, kemudian ibadah siang, malam, sore, pagi gitu kan. Berarti itu yang membuat saya berbuat ibadah, saya pasti selamatkan. Nah, kekristenan enggak. Ya. Tapi perbuatan ibadah saya adalah saya sudah diselamatkan. Ini buktinya bahwa saya mengalami Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Jadi bukan melahirkan keselamatan, tapi lahir dari keselamatan. Pengudusan kita itu lahir dari keselamatan.
bukan melahirkan keselamatan. Oh, kalau saya nggak kudus ya saya nggak selamat. Saudara, itu tidak bisa. Nanti saya jelaskan lebih rinci. Oke ya, kita lihat ini. Di dalam Yeskel, saya ulangin ya, beberapa ayat yang penting. 11 ayat 19 ya, dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan. Nah, saudara, di sini Allah memberikan kita satu hati yang kudus. Apa? Memisahkan, menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras yang pertama. Jadi orang Kristen hatinya itu pasti akan lembut, pasti akan taat pada firman Tuhan. Tidak tahu sampai kapan dia keras hatinya, itu pasti akan lembut. Itu jaminan dari Tuhan. Karena ada pekerjaan Allah dalam dirinya, monergisme, keselamatan, yang akan melahirkan kelembutan hati mau dibentuk. Nah, surah ini memberikan hati yang taat, ya. Kemudian supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini, surah. Dan menjauhkan segala yang menjijikkan dewa-dewa semuanya. Itu hati yang berpaut pada kegelapan itu dilepaskan. Ini Yeskel. Terus kita lihat yang pasal 36. Yeskel pasal 36, sama ya. Yeskel pasal 36 itu juga janji dari Tuhan. Ayat yang ke-26. Perhatikan, Sob. Maka akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, sekali lagi, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hatimu yang baru. Jadi sama ini ya, Yeskel dengan ini sama. Jadi satu kitab yang sama diulangi. Di sini dikatakan Yeskel pasal 19 tadi. Nah, saudara, kita lihat sekarang Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 31. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dari kaum Yehuda. Apa itu perjanjian baru? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Dengan siapa? Dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dengan Salomo, dan semuanya. Dengan Yosua juga. Dan akan kuadakan dengan nenek mereka bukan perjanjian seperti mereka lagi. Ya, perjanjian yang menuntut itu. Mereka harus taat kepada Tuhan. Dan mereka diberitahu bahwa kamu tidak bisa taat. Maka Taurat menunjukkan bahwa manusia semua berdosa. Dan pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, mereka menolak aku. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi selalu, aku akan menjadi Allah mereka, baru bisa mereka menyebut aku Allah mereka. Jadi saya bisa menyebut Allah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Bapa yang surgawi, Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang memberikan kami kekuatan bisa memanggil Bapa Aba, Allah menjadi Bapa Aba saya. Dan di dalam Kristus itu. Dari surah kekuatan kuasa ini adalah berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan memberikan batin baru. Nah, baru kita bisa menyambutnya. Baru kita bisa melahirkannya. Baru kita bisa mengungkapkannya, mewujudkannya, dan termanifestasi dalam seluruh tindakan-tindakan kita. Dan saudara perhatikan baik-baik. Hati yang baru itu hati yang taat. Hati yang sempurna. Jadi kita memiliki manusia roh yang sempurna sebenarnya. Di dalam diri kita. Nah, tubuh kita inilah yang terus digoncang dan kita terus dikuduskan. Kenapa? Karena kita memiliki kesempurnaan Kristus, penderitaannya, dan kuasa kebangkitannya di dalam roh kita. Dan itu yang membangkitkan kita. Nah, soal istilah kebangkitan dengan bangkit dari dosa, itu berkaitan erat sekali. Mungkin suatu hari kita mendengarkan khotbah ini, atau pengajaran ini. Jadi waktu kita mati di dalam dosa kita dibangkitkan dan kita dihidupkan. Nah, sudah selesaikan. Nah, kebangkitan yang rutin, kebangkitan yang dijamin oleh Allah. Setelah waktu kita jatuh dalam dosa lagi, loh kan saya sudah memiliki tubuh yang dijanjikan Tuhan. Walaupun tubuhnya masih diikat di dalam belenggu dosa karena kita tubuh yang fana.
Dan roh kita, mental kita, pikiran kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, terus kita berbuat dosa. Saudara, kebangkitan Kristus yang sempurna dalam dosa dan tidak ada dosanya, itu menjamin kita untuk bangkit kembali di dalam setiap dosa kita. Kita diberi kuasa Tuhan untuk apa? Kamu bisa balik. Kamu bisa balik. Dan kamu tidak terkalahkan. Ya, saya pernah melihat Rocky, petinju namanya Rocky Balboa, ya, yang difilmkan dan kemudian aktornya itu Sylvester Stallone. Saudara, apa yang menjadi kekuatan daripada Rocky itu adalah dia tidak menyerah. Jadi soalnya dia dipukul, dia terus jatuh gitu kan, dia bangun lagi dan dia semangat lagi, dia tarung lagi, pukul jatuh lagi, dia bangun lagi, sampai musuhnya itu kecapean. Ini orang harusnya KO gitu, bangun lagi dia. Jadi kekuatan bertahan dengan kekuatan memukul, menyerang itu, saudara, itu kuat mana? Saudara, di dalam Alkitab, kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan kita di dalam kita menerima kekalahan. Nah, itu kekuatan kita. Lupa, kalah kok, menerima kekalahan kok kekuatan kita. Iya, karena kita akan menerima kekuatan di dalam kita dibangkitkan oleh Tuhan. Dipukul KO, kemudian Tuhan yang akan menghidupkan saya, akan melawan dosa ini. Kita diberi kuasa lagi, bangun lagi, dipukul, jatuh lagi, gitu kan, KO lagi, bangun lagi, sampai akhirnya kekuatan yang mukul itu akhirnya terbatas. Iblis tidak maha kuasa. Waktu menguji kita, memukul kita, menghancurkan kita, saudara, iblis itu tidak maha kuasa. Tetapi Tuhan yang menahan kita, memberikan kita kesabaran waktu kita jatuh, dia menolong kita. Waktu kita menyerahkan diri, Tuhan memberikan kuasanya. Itu tidak terbatas. Ketahanan kita, kesabaran kita, itu sempurna dari Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran Kristus, kuasa kemenangan Kristus di dalam diri kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita bangkit lagi. Iblis serang lagi, kita bangkit lagi. Nah, kekuatan iblis mencobai kita dengan kekuatan Allah menjaga kita. Saudara, nggak sebanding. Ini sinergisme. Jadi di dalam sinergisme, tidak ada satu orang pun yang merasa bangga. Wah, saya bangga dengan kekuatan saya. Kenapa? Karena saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa kemudian bangkit kembali dalam dosa saya. Itu bukan kebanggaan. Itu kebanggaan adalah kebanggaan milik Tuhan. Kamu harusnya bersyukur pada Tuhan, bukan pada dirimu. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dibiarkan Allah dan kemudian kita mengerjakan, dan tidak ada satu pekerjaan pengudusan itu dari tangan manusia yang bisa menyempurnakan. Semua dari Allah. Ya, semua dari Allah. Ya, oke. Kita yang terakhir, saudara perhatikan ya. Yang terakhir nanti kita baca beberapa ayat yang penting ya. Tanda kepastian kehidupan adalah keaktifan. Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau kita sudah hidup, kita aktif. Dan semua pikiran kita akan dihidupkan Tuhan. Nah, karena kita mempunyai manusia lama, manusia daging, yang membuat kita kemudian dilawan. Jadi kita aktif kita itu direndahkan. Terus daya aktif kita, kekuatan aktif kita itu kemudian mulai ditekan oleh kegelapan, oleh kuasa kegelapan, oleh orang-orang sekeliling kita. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang mulai malas. Mulai orang yang melupakan akan persekutuan bersama dengan Tuhan, terus tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian terikut arus dunia. Masalah-masalah kita menghimpit kita seperti tanah, 4 tanah itu kan, 3 tanah itu, waduh, bermacam-macam. Jadi mulai burung, kemudian konsentrasi kita nggak bisa, firman Tuhan kita dengar itu nggak ada kaitan dengan kita, kemudian hilang gitu aja, kita nggak mau belajar keras untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti, mencatatnya, kemudian berpikir, oh iya benar seperti ini. Terus kita benar tidur ngantuk. Nah, saudara, itu semua adalah dari setan. Kekuatan setan itu. Dan apalagi firman sudah kita terima, kemudian, aduh gimana ya, hidup saya seperti ini. Nggak ada perubahannya, terus bagaimana? Saudara, itu semua adalah bagaimana kita dihantam habis-habisan, diuji oleh setan, dan semua diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kekuatan Tuhan dalam diri kita itu sempurna. Tidak terkalahkan. Dan waktu kamu jatuh pun tidak akan kubuang. Aku akan angkat lagi. Jatuh tak angkat lagi. Terus aja. Dan iblis sampai akhirnya keok. Nggak bisa mengalahkan kita. Nah, itu artinya adalah tanda kepastian hidup dan keaktifan. Setelah itu tidak pernah Tuhan kemudian mematikan kita kembali. Kemudian Tuhan menonaktifkan kita. Jadi pasif. Nggak bisa. Roh Kudus itu terus akan menggunakan semua hidup kita
untuk kemudian menjadi aktif hidup. Nah, yang kenapa bisa jadi pasif? Itu karena daging kita, keinginan kita, kita mencoba diri kita sendiri karena orang lain, terus kita iri dengan orang lain, kita melihat orang lain bagaimana kondisi yang ada dipakai oleh kegelapan untuk menjatuhkan kita, menghimpit kita. Soal itu semua di situ. Jadi tanda kepastian hidup itu sudah kita miliki. Dan bagaimana kita hidup terus di dalam rutin, di dalam konsistensi, dan kita berintegras dalam integritas dalam hidup kita. Justru itu semua adalah karya daripada Tuhan. Walaupun itu berkaitan dengan seluruh apa yang kita kerjakan. Karena apa yang saya kerjakan, kalau bukan dikerjakan Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu prinsip hidup Tuhan Yesus. Apa? Semua yang kukerjakan ini adalah apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa yang Bapak kerjakan, aku kerjakan. Sudah itu semua prinsip. Itu prinsip kemenangan. Wah, saya ini sudah nggak benar. Hidup saya sudah kacau ini. Tapi kamu tahu, kamu ingat firman Tuhan. Satu kalimat, dua kalimat firman Tuhan. Kamu ingat dan kemudian kamu pegang. Kamu bangkit lagi. Kamu dihidupkan lagi. Dan itu jaminan dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu memiliki keselamatan. Memiliki jaminan dari Tuhan yang tidak terkalahkan. Ya. Nah, itu semua ada di dalam ayat-ayat ini ya. 12 pasal 12 ayat 1, Roma 12 pasal 1. Nah, saya bacakan yang 2 Korintus saja karena ini jarang dibaca. 2 Korintus pasal 1 ayat yang pasal 7 ayat 1. Nah, perhatikan Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan, menguduskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, bukan hanya daging kita ya, pikiran kita juga, mental kita itu dicemari oleh iblis. Dicobai, dikerjai oleh mereka. Dengan cara-cara yang kita kadang-kadang nggak sadar. Seluruh kehidupan kita itu seperti singa mengaum. Ya. Dan juga ketidakakuran kita di dalam keluarga juga itu bisa menjadi pencobaan iblis. Dipakai oleh iblis. Dikatakan di sini, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, luar biasa ini ya. Nah, saya bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Nah, sekali lagi, karena inilah kehendak Allah, pengudusan hidupmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bagaimana saya bisa menguduskan hidup saya? Saya mengerti firman Tuhan, oh ya, jangan mencemari akan kehidupan, jangan mengotori akan hidupmu. Kemudian bagaimana caranya itu? Kamu harus melakukan tindakan-tindakan, yaitu sinergisme. Karena kamu sudah tahu, dan itu adalah kekuatan Allah di dalam diri kamu. Kamu nggak bisa meminta Tuhan, Tuhan, ya udah, Tuhan gerakkan saya. Nggak bisa, Tuhan sudah memiliki kamu, dan kamu sudah memiliki Tuhan. Kamu nggak bisa kemudian seperti monergisme. Oh Tuhan, gerakkan saya, berikan saya kekuatan, dan saya kemudian berdiam saja. Nggak bisa. Tuhan menggerakkan hatimu, pikiranmu, supaya di sini. Apa yang dilakukan? Surat di sini, yaitu kamu supaya menjauhi. Jadi kita tanggung jawab untuk menjauh. Oh ini bahaya, oh ini bahaya masuk ke sini. Oh ini dunia kegelapan, dunia malam. Oh ini bahaya kalau saya masuk ke sini. Oh ini kumpulan-kumpulan bahwa saya akan jatuh dalam dosa. Bisa masuk ke perzinahan, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Oh bisa masuk ke narkoba. Surat jauhilah. Dan itu harus kita lakukan. Kita berjuang, berusaha. Namanya jauhilah, lah. Hindarilah. Saudara, itu perjuangan. Perintah untuk kita berjuang. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Ya, ini jelas ya. Ya. Dan juga tentang pengudusan, kitab Ibrani juga mengatakan hal yang sama. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saudara, ini satu-satunya kata yang begitu kuat untuk apa? Mengejar kekudusan. Jadi kita bersama dengan Allah, dengan kekuatan Allah, kita mengejar kekudusan, mengejar keadilan, mengejar kebenaran, mengejar hidup kesalehan itu. Kita mengejar.
Itu kekuatan kalau namanya mengejar itu kan berlari. Berlari itu ada pertandingannya. Pertandingan itu harus menang. Dan tujuan kita adalah lewat finish. Tujuan kita adalah berhasil dan tidak ada tujuan lain. Dan kejarlah, dikatakan di sini, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, saudara, jadi ini sebagai penutup ya. Jadi tanda kepastian kita hidup, kekudusan kita itu apa? Saudara, dikatakan di sini dengan jelas ya. Di dalam 1 Tesalonika tadi ya. Coba kita sebentar, Ibrani tadi ya. Pasal 12 dan 14. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara, waktu saya menerima keselamatan, saya kemudian menghasilkan kekuatan keselamatan itu melahirkan pengudusan, pengampunan, perbuatan baik, kebajikan, kebijakan, semuanya. Saudara, disitulah saya melihat Allah yang kudus. Mata saya menjadi terang melihat kekudusan Allah. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Kapan saya melihat Allah? Begitu jelas dalam hidup saya. Pada saat saya melakukan mengejar kekudusan. Di situ jelas kita melihat Allah. Kok bisa melihat Allah? Karena kita tahu siapa diri kita. Kita tidak layak, kita bejat, kita orang yang biadab, kita orang yang tidak beradab. Di dalam rohani kita kehilangan kemuliaan Allah dan kemudian kita melakukan itu. Oh, luar biasa. Saya sekarang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan, menyucikan diri, menguduskan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Kemudian, saudara, di situ kita melihat, betul-betul kita melihat Allah sendiri berada dalam jalan hidup kita. Ujungnya apa? Menyatakan kasih Allah. Jadi dari kasih melahirkan pengudusan dan tetek bengek berakhir dengan kasih. Jadi kasih yang mengawali semua berjalan dan kemudian menutupnya dengan kasih. Kesempurnaan kerohanian orang Kristen, kesempurnaan pengudusan, saudara, itu semua berasal dari yang menyebabkan pengudusan, yaitu kasih Allah. Itu pekerjaan Allah. Jadi, saudara, ini beberapa kesimpulan ya, saya bacakan ya. Perhatikan, saudara. Pekerjaan dan ketaatan kita bukanlah sumber asal atau penyebab efektif, penyebab utama dari pengudusan kita. Jadi kalau saya bisa menguduskan, saudara, itu harus sadar betul bahwa itu sumber pengudusan bukan saya kerjakan, tetapi Allah yang menggerakkan saya. Allah yang menjadikan saya mampu mengerjakan itu karena Kristus yang menghidupi saya. Jadi pengudusan menghasilkan perbuatan baik, bukan sebaliknya. Perbuatan baik menghasilkan kekudusan atau menjadikan kita kudus. Jadi kalau saya berbuat baik, wah ini orang kudus, ini orang saleh, ini orang, bukan, Ustaz. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kemudian orang ngomong, wah ini orang baik, orang bijak, orang yang hatinya kudus dan pekerjaan-pekerjaan yang suci gitu kan. Saudara, itu bukan berarti oh ini orang ini pasti selamat. Kenapa? Nah, karena dia melakukan ini dia pasti selamat. Bukan, saudara. Dia sudah diselamatkan. Ini adalah bukti keselamatan. Ini adalah bukti orang itu adalah orang-orang yang betul-betul bersama dengan Allah. Nah, yang kedua, kita tidak menjadikan diri kita kudus sedikit pun. Tidak pernah kita menguduskan diri kita sendiri. Kuduskanlah hatimu. Saya tanya, siapa yang menguduskan? Kita. Seolah kita kan, oh iya, saya kuduskan. Kan saya yang kuduskan. Dari mana kamu bisa kudus? Nah, tadi kan, kembali sumbernya. Pengudusan sumber kita adalah kasih Allah. Dan disitulah saya bisa menguduskan diri saya. Kenapa? Karena Tuhan menguduskan saya bisa menguduskan diri saya. Kita tidak menjadikan diri kita kudus. Karena kudus bukan berasal dari manusia dosa kita. Dari mana pengudusan? Dari manusia baru kita. Kita dapatkan pengudusan. Yang berasal dari Allah. Ya. Jika pengudusan bersifat sinergis, kita secara harfiah akan menyumbangkan sebagian rahmat dan kuasa menguduskan diri kita. Maka sekecil apapun kita mengatakan pengudusan adalah betul-betul kebebasan saya, tanggung jawab saya, dan tidak ada urusan dengan Allah. Saudara, itu menyatakan bahwa pengudusanmu itu menggugurkan seluruh karya Allah. Seperti orang Farisi, ahli Taurat. Ia menguduskan diri dengan Senin Kemis berpuasa,
berdoa seperti itu, memberikan persembahan persepuluhan, dan memberikan hidupnya. Mereka berpikir, ini loh kepastian keselamatan saya. Nah, itu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, Matius 19. Itu saya hari ini menyusun khotbah untuk besok di Jogja tentang Matius, yaitu apa yang paling utama dari hidup kita yang dituntut oleh Tuhan. Tinggalkan anakmu, tinggalkan orang tuamu, papa mamamu, bapak ibumu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan jalanmu, tinggalkan kapalmu, tinggalkan usahamu, tinggalkan semua. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan, saudara. Tapi kamu mengutamakan siapa? Kalau saya mengutamakan Tuhan, saya ini kan udah baik. Pemuda yang baik mengatakan, saya kan udah baik. Apa yang kurang baik dari diri saya? Saya sudah memberikan persembahan, memberikan kebajikan saya, memberikan perpuluhan, memberikan derma kepada orang-orang lain. Dan saya terkenal baik, saya terkenal orang dipuja-puja. Apa yang kurang baik? Apa yang kurang sempurna dari saya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, jualah semuanya. Berikan pada fakir miskin. Saudara, bukan secara arti literal ya, tetapi ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan berkaitan dengan hati orang itu. Dan termasuk kita. Kuasa menguduskan itu akhirnya membawa kita mengerti apa yang dipisahkan oleh Tuhan. Kudus itu dipisahkan. Jadi sungguh-sungguh yang kamu mau melayani Tuhan, kamu nggak boleh mencampur dengan apa? Oh ya kan masih orang tuanya masih hidup, Pak, kasihan dia. Kalau nggak ada saya, siapa yang pelihara dia? Oh itu anak saya masih kecil, Pak. Oh saya belum punya cucu, cucu saya mau lahir, Pak. Dan banyak alasan, saudara. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita tidak benar-benar menyembah Tuhan. Dan itu semua di situ. Matius pasal 19, itu semua gugur. Dan termasuk di atas, yang paling atas, Matius 19 itu adalah perceraian. Kenapa kamu bercerai? Karena kamu tidak menguduskan Allah. Kamu tidak mengutamakan Allah, kamu mengutamakan dirimu, kebaikanmu. Ini, saya sebagai istri, saya itu ada dosa suami saya baik dengan suami saya tetap jahat pada saya, dan sebaliknya suami seperti itu. Saudara, engkau tidak melihat Tuhan, engkau tidak melihat kasih Tuhan, engkau tidak melihat pengampunan Tuhan, dan saudara itu gagal gitu. Tapi begitu kita sadar, kita tahu siapakah kita, Pak, terus bagaimana kalau udah pisah bercerai kemudian dia sadar, dia bertobat, Tuhan terima. Walaupun secara suami istri sudah pisah, tapi dia sadar dan dia bertobat kembali, Tuhan tolong saya, Tuhan terima. Dan sebagai manusia yang betul-betul bersama dengan Tuhan. Ya, apakah boleh kawin lagi, Pak? Nah, saudara, di dalam Injili, kaum Reform dan juga kaum Puritan, saudara, pernikahan kembali itu diperbolehkan. Asal dengan satu catatan. Ya, di dalam kematian rohani. Jadi kematian bukan hanya mati fisik ya, tapi sudah mati rohani. Jadi artinya sudah tidak mungkin untuk kembali lagi. Dan itu sesuatu yang jelas, dan arti kematian rohani ya sudah tidak bisa lagi bertemu lagi. Nah itu banyak pertentangan secara etik ya. Tetapi sudah beberapa gereja-gereja itu memberikan hak untuk menikah kembali walaupun tidak di dalam kematian yang diberikan itu. Kenapa? Karena banyak tulisan dalam surat Rasul Paulus, jangan sampai kamu terbakar dengan nafsumu dan lebih baik kamu menikah kembali. Dikatakan menikah lagi. Yang bujang ya menikah, bukan menikah lagi, tapi yang sudah punya istri semuanya, ya kamu harus benar-benar menahan diri, dan kalau nggak bisa, ya kamu harus mencari pasangan yang benar. Itu secara etis ada arah ke sana, dan itu jelas. Dan ini bukan kita hindari, dan bisa terjadi di depan kita. Dan saya juga pernah mendoakan orang yang sudah bercerai, dan kemudian mereka menikah, gereja tidak, tanda petik tidak memberkati, tapi mendoakan. Nah ini, jadi tidak ada hasil. Jadi siapa yang kita utamakan dalam hidup kita? Nah, ini pengudusan. Jadi dipisahkan. Itu kalau kita sudah tahu melihat Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu itu sia-sia. Seluruh dunia dan harta kekayaan yang ditawarkan oleh iblis itu, saudara, tidak sebanding dengan Kristus dan seluruh kodrat ilahi kita menerima dia. Ya. Dan terakhir, saudara, ini berarti kita akan menguduskan diri kita sementara Roh Kudus melakukan sisanya. Nah, tidak berarti seperti itu. Jadi Roh Kudus sepenuhnya melakukan kita, dan di dalam kita, melalui kita,
Dan setiap pikiran, arus pikiran kita, perasaan kita, itu dibentuk Roh Kudus. Dalam seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan Roh Kudus akhirnya menjamin kita. Ya. Oke, saya pikir cukup hari ini sekian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saya. Ya.